Hai hai, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kurang suatu apapun. Ya, walaupun banyak kekhawatiran setiap harinya, semoga pada akhirnya setiap kita bisa menemukan kebahagiaan. Sudah seminggu sejak terakhir aku ngupload bikin konten yang beres-beres kemarin itu ya guys, beres-beresin dapur. Nah, sebenarnya ini masih lanjutannya. Jadi kegiatan aku masak-masak, bikin lauk tambahan atau pendamping untuk makan. Jadi ini aku mau bikin yang banyak biar buat stok di rumah. Jadi kalau mau serundeng atau sambal itu udah ada gitu kan. Aku bikin yang banyak, nanti disimpan di kulkas. Bahan-bahan untuk bikin sambalnya standar aja guys, kayak bawang merah, bawang putih, cabai keriting, terus cabai yang pedas, cabai setan atau apapun lah ya, dan juga ikan teri. Nah ini si kelapa udah aku sangrai guys, ini api kecil ya biar tidak cepat gosong. Dan jangan lupa untuk terus dibolak-balik. Selagi kita sangrai kelapanya, ini aku lagi mau nyicil untuk masak sambalnya guys. Nah, panaskan dulu wajannya. Oke, kita balik lagi ke wajan satunya sebelum dia jadi gosong. Karena aku pernah guys 2 kali masak serundeng dan satu wajan penuh malah itu gosong. Itu bikin nyesek banget, udah capek-capek gitu kan kita nungguin. Aku cuman kayak sebentar doang itu lupa tuh guys. Iya, ternyata bawahnya udah hitam semua. Itu rasanya mau nangis. Ya ampun, itu lama banget soalnya guys, nunggu sampai berubah coklat dengan api kecil tuh. Dan tahu-taunya lupa gitu kan ngebaliknya dan jadi gosong semua. Padahal wajannya di depan mata loh guys. Apalagi yang ditinggal ya kan. Aku udah beberapa kali ngalamin kayak gitu. Panci gosong saat ngerebus jagung, sampai jagungnya berubah kayak jagung bakar. Terus gosong lagi waktu ngerebus kacang, terus gosong lagi waktu bikin bubur kacang, terus gosong lagi waktu goreng tempe. Banyak banget deh guys. Kalian pernah sama gak kayak aku kayak gitu? Masak tapi bikin wajannya gosong, pancinya gosong sampai hitam gitu, gak bisa hilang. Mau gak mau harus diganti gitu kan. Yang paling kocak dramatis banget itu guys, rebus air guys. Itu bisa sampai gosong tuh gimana ceritanya ya. Itu perasaan kayak cuma sebentar aja gitu kan. Di alam bawah sadar di dunia nyata itu mungkin lama ya. Dan aku gak nyadar juga, gak inget, beneran lupa. Tahu-tahu ada yang nanya, ini bau apa ya mah? Dan itu kayak merecall gitu kan, mengenang kembali apa yang aku masak. Kayaknya aku gak masak. Baru setelah nyadar, ampun deh masak air. Ya terlambat, udah gosong pancinya guys. Kadangan juga gini nih, aku goreng ikan atau goreng tempe gitu ya. Udah aku angkat, udah aku tiriskan, udah gitu langsung pergi nyapu dan nyiram tanaman. Dan itu aku lupa kalau kompornya tuh belum aku matikan. Tahu-tahu udah berasap gitu kan, sampai anakku teriak-teriak, mama mama. Kadang kalau minyaknya itu banyak ya di wajannya, itu si apinya itu karena udah kepanasan mungkin ya, saking panasan apinya itu nyamber wajannya itu guys. Jadi wajan yang berisi minyaknya itu menyala-nyala. Dan pernah itu ya, karena aku dulu pakai sutil ya, sosodok kalau orang sana bilang, itu yang gagangnya kayu kan guys, sampai terbakar dong itu gagangnya itu sepanik apa gitu kan dulu aku ngalaminnya. Dan sampai gemeteran ngelihat kompor udah menyala-nyala, terus dinding udah berasap. Itu mau matiin kompor tuh kayak nggak ada tenaga gitu. Mungkin karena saking shocknya ya melihat api yang menyala ke atas gitu kan. Pernah lihat kan kalau orang di Chinese food atau di resto-resto yang open kitchen gitu kan, apinya wush ke atas gitu kan. Itu enak karena memang lagi masaknya memang teknik ya. Ini beneran apinya menyala-nyala ke atas guys, dan asap sampai hitam. Itu serem banget liatnya. Dan aku sampai sutil ya atau sosodok gitu kan, sutil yang ujungnya kayu, gagangnya kayu, sampai terbakar dong guys. Itu bener-bener serem banget. Aku lupa gimana kejadiannya saking, karena mungkin itu bikin shock ya. Jadi aku menghapus ingatan itu dari otakku, agak samar karena aku ingin melupakan kejadian itu mungkin ya. Ini jadi sedikit samar di ingatanku.
Pokoknya akhirnya bisa dipadamkan lah apinya. Dan habis itu langsung terduduk lemas, saking shocknya gitu kan. Oh ya, kalian di usia kalian, bukan kalian sih, di usia aku, kalau kalian seusia aku ya, di kepala 3 itu punya impian nggak? Masih punya mimpi nggak? Atau menjalani aja? Kayaknya kalau aku sih masih ada ya, ingin belajar sesuatu gitu, misalnya kayak sekolah masak gitu kan, kayaknya seru loh. Kalau boleh memilih, berhayal dulu aja kita ya. Aku mau belajarnya bikin kue kayaknya. Bakery apa pastry gitu. Kalau untuk masakan kayaknya belum tertarik ya. Ya kan, kita masak di rumah juga bisa ya, otodidak. Tapi kalau untuk kayaknya bikin pastry, bakery itu banyak trikinya guys. Dan selama ini memang aku belum pernah bisa, dan takut untuk nyoba ya, karena kalau misal sekali gagal itu aduh, rasanya dongkol dan kecewa, dan ya ampun banyak bahan yang dibuang guys, kan eman banget. Aduh, udah berlarian kemana-mana ya guys isi otaknya. Udah deh, mending kembali aja ke sambal teri. Ini udah meletup-letup kayaknya ya, udah mulai merona banget nih si sambal tadi ya, si tomatnya. Nah, udah cium wangi juga guys. Ini aku tambahkan air ya, biar tidak gosong. Ini terus kita aduk-aduk ya guys. Dan tambahkan gula merah. Aku di sini memakai gula aren, biar enak aja gitu. Mungkin lidahku aja yang terbiasa dengan gula aren ya guys. Kalau kalian mau pakai gula putih atau gula kelapa atau gula semut dan lain-lain terserah ya, monggo. Dan aku kasih bumbu-bumbu duniawi juga biar gurih, cina kan. Terus aja aduk-aduk sampai, nah ini kelihatan minyaknya tuh naik gitu kan, agak mengkilat. Nah di pinggir-pinggirnya tuh sudah terlihat berminyak. Itu tandanya sudah mulai matang. Jadi sekarang aku masukkan teri sebagai sentuhan akhir. Tapi ternyata sayang banget, terinya terlalu sedikit guys, karena memang stok terinya yang aku beli yang sedikit, yang kecil. Harusnya agak banyakan ya. Nah kita aduk-aduk, golak-galok terus sampai kelihatan seperti ini guys. Jadi terpisah antara minyak dan sambalnya ya. Itu artinya sudah beneran matang. Jadi biar nanti kalau kita simpan di kulkas itu bisa awet. Sudah terpisah dari minyaknya. Ini sudah kita cicipi juga guys, dan enak. Matikan kompor, kemudian kita siap simpan di toples. Ini tadi udah aku dinginin sebelumnya ya, si serundengnya. Jadi tinggal dimasukkan toples aja, siap untuk jadi stok pendamping lauk. Setelah aku masukin toples ini, nggak akan aku langsung tutup guys. Jadi biarin lama dulu ya terbuka, biar udaranya benar-benar keluar dan tidak ada hawa panas di dalamnya, baru aku berani tutup. Karena biar tidak terjebak udara di dalam, dan itu bikin nyimpen air nanti guys, bisa cepet basi atau bau. Selanjutnya aku juga mau masukin sambal. Kebetulan ini tadi sudah didinginkan agak lama ya. Nah jadi siap dimasukkan toples. Oke deh guys, ngomong ngalor ngidul nemenin aku bikin lauk tambahan hari ini ya guys. Terima kasih sudah selalu menonton video aku. Dan buat yang baru nonton, salam kenal. Aku Rika, orang Sunda yang tinggal di Jogja. Dan jangan lupa ya guys, komen, like, dan subscribe biar aku tambah semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di konten aku yang lainnya. Terima kasih.